sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, luas kebun sawit yang semakin meningkat akan menyebabkan peningkatan jumlah limbah padat yang dihasilkan. Salah satu limbah terbesar adalah sabut kelapa sawit atau fiber cake yang dihasilkan dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit. Oleh karena itu, limbah padat sawit perlu dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan produk yang lebih bermanfaat seperti penggunaan limbah sabut kelapa sawit sebagai bahan baku selulosa untuk memproduksi nitroselulosa. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, telah hadir bersama kita mahasiswi inovatif D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Sriwijaya, Reni Novitasari Putri. Selamat datang. Ya, Bu. Adik Reni. Ya. Iya, dari Poltek ya. Iya, Bu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa loh inovasinya, mengubah limbah sawit ya atau fiber cake menjadi nitroselulosa ya. Iya, Bu. Iya. Ini apa sih yang menjadi latar belakang timbulnya ide inovasi ini? Iya, Bu. Jadi yang melatar belakangi inovasi ini terutama yang pertama itu background saya sendiri karena saya jurusan teknik kimia dan tentunya nitroselulosa ini merupakan senyawa kimia. Ya, jadi itu yang melatar belakangi saya untuk pertama kalinya membuat inovasi ini. Yang kedua itu dari bahan bakunya itu sendiri yaitu fiber cake kelapa sawit. Nah, fiber cake kelapa sawit ini kan merupakan serabut kelapa sawit yang tentunya banyak sekali kita jumpai, Bu, pabrik-pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan ini. Iya, betul. Nah, jadi pemanfaatan fiber cake kelapa sawit ini itu masih terbatas dan di industri kelapa sawit hanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan bakar boiler. Iya. Iya, jadi kami coba cari literatur apa sih yang terkandung di dalam fiber cake itu sendiri. Ternyata fiber cake itu memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, yaitu 59,6%, Bu. Iya. Nah, jadi dari situlah kami mencoba membuat turunan dari selulosa itu sendiri, yaitu produk nitroselulosa. Iya, bagus sekali ya. Ini skalanya masih kecil. Iya, Bu. Jadi skalanya masih tahap, maksudnya skala laboratorium, Bu. Iya. Apakah nitroselulosa yang dihasilkan itu sama dengan yang beredar di pasaran? Untuk nitroselulosanya itu sendiri, kalau yang di pasaran itu nitroselulosanya standar, ya. Nitroselulosa standarnya itu sudah kami uji coba karakteristiknya itu, ya, Bu, sama, mendekati ya. Mendekati. Baik. Bisa diceritakan apa sih, bagaimana prosesnya untuk pembuatan nitroselulosa tapi dari limbah pabrik sawit itu ya? Iya, Bu. Untuk metodenya itu sendiri kan ada dua, yaitu yang pertama itu pengambilan selulosa dari fiber cake kelapa sawit. Nah, pengambilannya itu ada 3 proses. Yang pertama hidrolisis atau delignifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah bleaching dan yang ketiga adalah isolasi alpha selulosa. Nah, untuk delignifikasinya itu menggunakan NaOH dengan konsentrasi 5%. Dan kemudian itu juga dilakukan proses perebusan, pemanasan dengan NaOH itu. Kemudian proses bleaching, di mana bleaching ini kita menggunakan H2O2 dengan konsentrasi 10%. Dan kemudian isolasi alpha selulosa. Nah, tujuan dari isolasi ini kita benar-benar mencari atau mengambil selulosa yang memiliki kadar selulosa yang tinggi, yaitu alpha selulosa. Nah, setelah mendapatkan selulosa, kemudian selulosa inilah yang menjadi bahan baku untuk proses pembuatan nitroselulosa. Proses pembuatan nitroselulosa ini dilakukan dengan proses nitrasi, di mana proses nitrasi ini menggunakan reaksi nitrasi. Jadi si gugus hidroksil yang dimiliki oleh selulosa itu akan digantikan dengan gugus nitroksil yang ada di rasio asam penetrasinya. Nah, jadi dari selulosa itu diturunkan menjadi nitroselulosa. Iya. Lumayan panjang jadi ya. Iya. Tapi ya karena memang sudah background ilmunya seperti itu, jadi sangat mudah mungkin melakukannya. Iya, Oke. Tapi kalau untuk diaplikasikan ke pabrik bisa ya, lebih mudah juga ya?
Iya Bu, untuk di pabrik sendiri tentunya pasti lebih mudah karena kalau misal dilakukan di pabrik mungkin bisa menggunakan peralatan yang mungkin jauh lebih canggih Iya. dan juga bisa ditingkatkan lagi kuantitasnya. Jadi tidak hanya sebatas laboratorium, jadi Iya. mungkin diterapkannya di alat yang lebih besar gitu. Iya, jadi cost-nya juga mungkin agak lebih minimal ya. Ya Bu, Iya. menekan cost juga. Maksudnya kan kalau sekarang kan dari dalam skala kecil, apakah nanti bila dikembangkan untuk ke skala yang lebih besar, apakah itu tetap sama? Maksudnya mudah juga dibuat Ya, seperti itu. saya rasa tentu ya Bu, karena Iya. dengan mungkin dengan produksi yang lebih banyak kan juga menekan biaya produksinya ya Bu, Iya. begitu. Baik. Dalam inovasi ini siapa saja sih yang terlibat? Ya, yang terlibat itu saya sendiri pribadi, kemudian ada 2 pembimbing saya, yaitu pembimbing satu saya Bapak Robert Junaidi dan Ya. pembimbing 2 saya Bapak Mustain Zamhari. Ya. Kemudian juga Bu, karena dibuatnya di laboratorium, Ya. juga para teknisi laboratorium, Iya. begitu. Baik, lumayan banyak ya Iya. yang terlibat dalam inovasi ini. Baik, ini sudah diterapkan di mana? Maksudnya hasil dari nitroselulosa yang dihasilkan, apakah sudah difungsikan? Kalau untuk difungsikan sini belum Bu, karena ini saya ini baru membuatnya itu dalam arti kata bahan baku, baru bahan baku nitroselulosanya dulu Bu. Kalau untuk penggunaannya sendiri, kalau di industri itu biasanya nitroselulosa itu digunakan untuk bahan baku propelan Bu, smokeless powder, kemudian untuk bahan baku cat, Iya. dan masih banyak yang lain lagi Bu. Maksudnya apakah sudah difungsikan? Misalnya mungkin mengambil sedikit untuk bahan baku cat, dibikin, apakah sama hasilnya dengan cat yang ada di pabrikan? Nah, seperti itu. Iya, kalau itu belum Bu. Nah, harapannya semoga nantinya ada yang bisa mengembangkan lagi Bu ya, penelitian ini dibikin produk yang sudah jadi, bukan hanya produk hanya sebatas nitroselulosanya saja. Karena kan mungkin bisa sama pabriknya aja kan bisa diberikan ide untuk pemanfaatan limbah mereka sendiri seperti itu kan? Benar. Iya. Baik. Dalam melaksanakan inovasi ini apakah ada hambatan di perjalanannya atau di prosesnya, mungkin ada kesulitan? Bisa diceritakan? Untuk kesulitannya itu sendiri kan pembuatannya ini ada 3 variabel Bu yang saya kontrol di sini, yaitu rasio penetrasinya, kemudian waktu, kemudian lagi yaitu suhu Bu. Nah, untuk suhunya itu sendiri agak sedikit susah saya mengontrol suhunya untuk berada di range yang suhu yang saya inginkan, karena saya masih secara manual ya Bu, itu menggunakan es batu. Nah, harapannya mungkin untuk penelitian selanjutnya itu bisa menggunakan HBAT yang secara otomatis itu bisa dikontrol suhunya Bu. Iya. Ya karena kalau pakai batu es, apabila kita dalam kuantiti yang besar kan mungkin nggak mungkin lah pakai batu es lagi ya. Benar Bu. Jadi pakai alat lain ya yang bisa untuk mengontrol suhu secara otomatis ya. Iya Bu. Iya, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu lebih banyak mengenai inovasi ini, bisa komen di YouTube kami di One Day One Innovation. Nanti akan bisa kita jawab seperti itu ya, Adik Reni. Iya. Baik, satu pertanyaan terakhir ini. Apa sih harapan kedepannya untuk inovasi ini? Jadi harapan saya semoga inovasi ini itu bisa dikembangkan lagi lebih lanjut dan kemudian juga semoga industri kelapa sawit yang sekarang terus berkembang itu meliriklah inovasi ini sehingga mereka mungkin tertarik untuk memanfaatkan fiber cake kelapa sawitnya itu menjadi produk, dan mungkin mereka akan mendirikan pabrik fiber cake, pengolahan fiber cake untuk dijadikan nitroselulosa. Saya juga mengucapkan terima kasih pertama-tama itu kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan karena telah mengundang saya untuk mengikuti podcast One Day One Innovation. Terima kasih karena telah menjadi wadah dan mengapresiasi penelitian ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Ahmad Taqwa, kemudian kepada Kepala Jurusan Teknik Kimia, sekaligus sebagai pembimbing akademik saya, itu Bapak Insinyur Jackson M. Amin, MSI, kemudian kepada Kepala Koordinator Program Studi D4
Teknologi Kimia Industri sekaligus sebagai pembimbing satu saya, yaitu Bapak Robert Junaidi, kemudian pembimbing dua saya Bapak Mustain Zamhari, dan juga kepada seluruh kepala Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Sijaya, kemudian para kasih dan kemudian para teknisi, serta juga teman-teman yang telah mendukung saya, mensupport, dan telah memberikan doa serta bantuannya. Terima kasih, semoga kebaikan kalian bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Baik Reni, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami One Day One Innovation. Kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dan tetaplah menginspirasi pemirsa di rumah. Baik, Bu. Baik pemirsa, komponen utama pembuatan nitroselulosa yaitu selulosa. Jika ditinjau dari kuantitas dan perkembangannya, sumber selulosa yang melimpah di Indonesia berbasis sawit. Salah satu cara untuk memanfaatkan sabut kelapa sawit adalah dengan pembuatan nitroselulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar plastik, lacquer atau bahan pelapis, bahan campuran cat, film, bahan baku propelan atau peledak, dan smokeless powder. Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi. Salam inovasi.